Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat. Saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel. Benar. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung gagasannya, kita mendukung nilai-nilai yang dia anut. Bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi yang kita dukung ide perubahannya. Karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasan-gagasannya. Jadi sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib didukung lagi. Itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa, saya bilang Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Kok jadi gubernur ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo Ngapain? Gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus. Jumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Luar biasa ya bagaimana gebrakan Anies Baswedan, teman-teman ya, tokoh yang sangat fenomenal ini. Kalau kita melihat ya bagaimana Anies ya, seorang yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, beliau ini betul-betul ya seorang yang tokoh yang sangat terkenal ya. Dan rekam jejak Anies pun ya nggak main-main, teman-teman. Karena kalau kita melihat ya bagaimana peluang Anies di Pilpres 2024 yang lalu ya sangat besar untuk menang sebenarnya. Dan menurut saya ya kekalahan Anies ada kekalahan yang terhormat ya. Namun menjelang 2029 saya yakin adalah kesempatan buat Anies untuk maju di Pilpres 2029, teman-teman. Dan menurut saya ini sangat luar biasa ya. Dan kalau kita melihat ya apa yang dilakukan oleh Anies kali ini, teman-teman ya, cukup menarik ya kan. Dan kalau kita melihat ya rasa-rasanya, teman-teman ya, 2009 ini akan mempertemukan Anies dan Prabowo juga nih. Karena dulu pertarungan 2024 itu ya pertarungan antara Anies dan Prabowo sebenarnya, teman-teman ya. Dan makanya sampai saat ini kan yang masih dibenturkan oleh para buzzer ya yaitu Anies dan Prabowo, teman-teman. Karena apa? Karena ketika Anies memberikan nilai 11 kepada Prabowo, tentu ini membuat Pak Prabowo pada saat itu ya seolah tidak terima ya. Tapi itulah yang terjadi ya kan. Dan kalau kita melihat
bagaimana survei per hari ini pun ya Pak Prabowo mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi ya, karena beliau adalah presiden aktif, teman-teman. Nah, Anies ini adalah mantan capres 2024 yang berpotensi juga maju di Pilpres 2029 ya. Dan siapa partai yang akan mendukung Anies 2029 nanti ya kan, ini menjadi pertanyaannya. Karena ya, sampai detik ini pasti mayoritas partai, teman, ya pasti akan mendukung Prabowo Subianto ya. Karena bagaimanapun Prabowo adalah partai pemenang, Prabowo adalah presiden yang petahana ya, akan maju dari 2029 ya. Namun yang menarik adalah 2029 ini adalah ketika ambang batas presiden threshold atau PT itu dinolkan, teman-teman. Jadi artinya partai-partai kecil pun yang nggak punya kursi di Senayan itu berhak ya untuk memajukan calon capresnya sendiri, teman-teman. Dan itu yang menarik kali ini. Dan saya yakin bahwa partai-partai juga pasti akan memperjuangkan atau mendukung ketua umum partainya sendiri, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?